Baiklah, kita akan langsung masuk ke gerak lurus beraturan. Untuk mempelajari apa itu gerak lurus beraturan, maka kita harus mengetahui dulu tentang kelajuan dan kecepatan. Coba anak-anak perhatikan gambar speedometer berikut. Terlihat pada gambar, jarum speedometer menunjukkan angka 40. Arti angka 40 ini apa? Nah, maka akan saya jelaskan setelah tayangan ini. Oke? Dilihat, tampak jarum speedometer tadi menunjukkan angka 40. Hal ini menunjukkan bahwa kelajuan sepeda motor adalah 40 km per jam. Berarti dalam 1 jam, sepeda motor akan menempuh jarak 40 km. Selanjutnya, dalam 2 jam, kendaraan akan menempuh jarak 2 dikali 40, sama dengan 80 km. Dalam 3 jam, kendaraan akan menempuh jarak 120 km. Dalam 4 jam, kendaraan akan menempuh jarak 160 km. Dan seterusnya setiap jam akan bertambah 40 km. Speedometer adalah alat penunjuk kelajuan kendaraan. Biasanya berada pada mobil atau sepeda motor. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Yang lalu kita sudah belajar tentang perpindahan dan jarak ya. Ini saling berhubungan. Misalnya antara jarak A ke B ini adalah 6 meter. Jadi lintasan yang ditempuh oleh anak ini adalah sejauh A ke B. Dia menempuh dalam waktu 4 sekon, yaitu dari A ke B kembali ke A lagi. Oke. Dari A ke B, selanjutnya dari B menuju ke A lagi. Terlihat perpindahan yang dialami oleh anak ini adalah sejauh 0 meter karena dia mulai dari titik A kembali lagi ke titik A. Sedangkan jarak yang ditempuhnya adalah 6 meter dikali 2, yaitu 12 meter. Jadi perbedaan antara kelajuan dan kecepatan secara sederhana, kelajuan berlari setelah kembali ke titik A adalah dengan persamaan kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jarak totalnya adalah 6 meter dan 6 meter, yaitu menjadi 12 meter. Sedangkan waktu tempuhnya bolak-balik adalah 4 sekon. Sehingga 2 dikali 6 dibagi 4 sekon atau 12 per 4 sama dengan 3 meter per sekon. Sedangkan kecepatan berlari anak ini yaitu 0. Kenapa? Karena tidak mengalami perpindahan. Tadi mulai dari titik A, sekarang kembali lagi ke titik A. Berarti perpindahannya adalah 0. 0 dibagi angka berapa saja, hasilnya juga 0. Kelajuan dan kecepatan. Terdapat perbedaan yang mendasar antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan hanya memperhitungkan besar jarak yang ditempuh setiap suatu benda setiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan ini perpindahan yang dialami dalam selang waktu tertentu. Kelajuan selalu bernilai positif, sedangkan kecepatan bisa bernilai positif atau negatif. Kalau positif kita anggap dia ke kanan, kalau negatif kita anggap ke kiri. Rumusnya hampir sama, kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan perpindahan dibagi waktu. V sama dengan S per T. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi inti, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Terlihat sebuah mobil yang berjalan di lintasan yang lurus, kurang lebih dengan kecepatan tetap ya. Nah, itulah arti sebenarnya dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan atau kelajuan tetap ya. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti dalam selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama pula. Jadi dari selang waktu 0 sampai 1 sekon, ini adalah selang waktunya 1 sekon, dengan jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Dari 1 sekon ke 2 sekon, ini adalah selang waktunya sebesar 1 sekon,
yaitu 2 dikurangi 1. Jarak yang ditempuh dari titik ini ke titik ini juga 10 meter. Dari animasi ini terlihat bahwa mobil bergerak lurus dan tiap detik menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, dapatkah mobil dikatakan bergerak lurus beraturan? Silahkan disimpulkan sendiri. Apabila selang waktu tiap tetesan air adalah 2 detik, bagaimana kita dapat menghitung kecepatan yang dilakukan oleh mobil tersebut? Jadi setiap dari tetesan pertama ke tetesan kedua, ini waktunya 2 detik. Dari tetesan 2 ke tetesan 3, ini waktunya 2 detik dan seterusnya. Ya, bagaimana kita bisa menghitung kecepatannya? Ya, kita harus terlebih dahulu mengukur jarak tiap tetesan. Nih, kita sebut dengan jarak tetesan pertama antara 1 ke 2, 2 ke 3 tetesan kedua, 3 ke 4 tetesan ketiga, 4 ke 5 tetesan keempat, 5 ke 6 tetesan kelima, 6 ke 7 tetesan ke-6, 7 ke 8 tetesan ke-7, 8 ke 9 itu tetesan 8, 9 ke 10 itu tetesan 9, dan 10 ke 11 itu tetesan 10. Jadi ada 10 selang jarak ya. Ada 10 titik jarak. Nah, berarti mobil tersebut tidak bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Apa yang terjadi jika jarak tiap tetesan ini tidak sama ya? Maka mobil tersebut bergerak tidak dengan kecepatan tetap. Dengan kata lain, mobil ini bergerak lurus beraturan. Tetapi bagaimana kalau jarak tiap tetesan ini sama dengan selang waktu yang sama pula? Maka dapat kita katakan ini sebagai GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan terjadi jika dalam selang waktu yang sama, jarak yang ada pada tiap tetesan juga sama. Untuk menghitung kelajuan rata-rata kendaraan tersebut, dapat menggunakan persamaan. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu total. Ya, V rata-rata sama dengan S total dibagi T total. Yaitu S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya sampai S10 dibagi 10 kali T. Oke. Prinsipnya, prinsip kerja ticker timer. Ticker timer. A ticker timer is used in laboratories to measure speeds. Ticker timer uses electricity to make a flexible metal strip move up and down 50 times in a second. Each time when it moves down, it presses on a piece of paper and leaves a dot on a piece of paper tape. If the paper tape is not moving, the ticker timer makes 50 dots in 1 second, all in the same place. If the paper tape is fixed to something which is moving, the tape is pulled through and so the dots are spread out. We can work out the speed by measuring how far the tape has been pulled through, and we can find the time from counting the dots on the tape. Itulah cara kerja ticker timer. Hampir sama seperti tetesan air yang menetes pada water tank yang kita bahas tadi. Nah, saya mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu tempuh untuk gerak lurus beraturan dengan menggunakan mobil mainan dan stopwatch. Eksperimen ini bisa dilakukan di rumah. Alat yang dibutuhkan adalah mobil mainan yang bisa diatur geraknya secara gerak lurus beraturan. Selanjutnya menggunakan stopwatch. Kalian ukur waktu yang ditempuh mobil
untuk menempuh suatu jarak, kita ibaratkan 1 meter, menempuh jarak sejauh 1 meter, mobil itu dengan kecepatan tetap, dihitung waktunya untuk menghitung kecepatannya ya. Nah, ini jika anak-anak tidak mempunyai alat, itu juga tidak masalah, ini juga bisa digunakan atau kita lakukan pada saat kita masuk sekolah besok. Oke, itu bahasannya. Nah, untuk grafiknya akan saya bahas. Bagaimana grafik hubungan S dan T atau jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Oke, kita lihat ya. Grafik fungsinya yaitu seperti ini. Apabila kecepatan suatu benda itu 40 km per jam dalam waktu 1 jam, ya, dia menempuh jarak 40 km. Maka kecepatannya ini kita anggap tetap semua. Itulah GLB ya, kecepatannya tetap. Dengan selang waktu yang sama, 1 jam. Dari 2 ke 1 juga selang waktunya 1 jam. Dari 3 ke 2 juga selang waktunya 1 jam. Dari 4 ke 3 selang waktunya 1 jam. Namun jarak yang ditempuhnya tentunya akan 2 kali lipatnya. Jarak pertama 40 km, jarak di jam kedua sudah 80 km, jarak di jam ketiga sudah 120 km, jarak di jam keempat sudah 160 km. Cara menghitung dapat 80, 120 ini dari mana? Ya 40 kali 1, 40 kali 2, 40 kali 3, 40 kali 4. Itu grafik fungsi antara jarak dan waktu. Bagaimana grafik fungsi antara kecepatan dan waktunya? Grafik fungsi antara kecepatan dan waktunya bisa kita lihat dari grafik berikut ini. Di mana kecepatannya tetap, waktunya, selisih waktunya juga tetap, tetapi jaraknya berbeda. Diperoleh hasil grafik yang terlihat adalah berupa garis datar. Karena setiap jam kecepatannya atau kelajuannya ini tetap ya, kecepatannya tetap. Jadi jam pertama kecepatannya 40. Jam kedua kecepatannya juga 40. Jam ketiga kecepatannya juga 40, jam keempat juga 40. Maka jika kalian menemukan grafik seperti ini, berarti dia adalah grafik dengan kecepatan tetap, yaitu grafik gerak lurus beraturan. Oke, contoh soal. Pak Yuda mengendari sepeda motor mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 2 detik. Coba kamu hitung berapa kelajuan sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Yuda. Oke, kita untuk jawabannya, untuk mencarinya, diketahui jaraknya adalah 30 meter. Waktunya 2 sekon. Kecepatannya bagaimana menghitung? Dengan S dibagi T, yaitu 30 meter dibagi 2 detik sama dengan 15 meter per detik. Jadi kecepatan Pak Yuda berboncengan dengan Bu Osa, ini kecepatannya adalah 15 meter per detik. Itu ya, masih sangat mudah. Biasanya kalau soal fisika itu kalau contohnya mudah, kalau latihannya biasanya sulit ya, karena harus menggabungkan beberapa persamaan dan beberapa konsep baik fisika maupun matematika. Oke, untuk latihan di rumah kalian bisa mengetikkan ini di URL ya, untuk latihan ya, soalnya ada berbagai macam dari yang mudah sampai yang susah. Oke, itu sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih.